Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalian isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu. Kenapa harus tanggapin? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Pendiri OCCRP ini menyampaikan bahwa OCCRP memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRP ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Di penghujung tahun 2024 sempat dihebohkan bahwa Jokowi dinobatkan sebagai presiden terkorup versi OCCRP. Dan ternyata tuduhan tersebut tidak benar dan sudah diklarifikasi oleh OCCRP. Nah, hal itu juga sempat direaksi oleh salah satu anggota Dewan DPR RI yaitu Ibu Irma dalam sebuah videonya mengatakan bahwa OCCRP tidak memiliki bukti atau data dan lain-lain sehingga tuduhan tersebut sesungguhnya tidak benar. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya. itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya, sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRP yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRP Drew Sullivan di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Adi Armando bahwa dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan, pendiri OCCRP ini menyampaikan bahwa OCCRP memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRP ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya ya
Artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRP sendiri. Bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu. Karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata sekarang apa buktinya? OCCRP sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Ya, harus mulai move on. Jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi, sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya, tapi saya nggak peduli, ya Mulyono kan manusia, alhamdulillah gitu ya, bahwa saya masih manusia, daripada dibilang anak sapi atau anak onta gitu kan. Mereka itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya, karena tidak pernah mau move on ya, karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Ya, kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah, kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Sepertinya OCCRP kena mental juga, karena sudah memasukkan nama Pak Jokowi dalam laporannya sebagai salah satu pemimpin dunia terkorup. Ya, kemudian saya iseng-iseng ya membuka situs OCCRP di sini di website occrp.org ya. Saya memang sempat mencari mana berita tentang Pak Jokowi begitu. Saya nggak melihat ya. Saya scroll ke bawah, nggak ada fotonya. Dan ini yang sebenarnya ya, di berita ini muncul nama Presiden Suriah ya, ada Bashar al-Assad. Ini sebagai nominator ya, sebagai pemimpin dunia terkorup. Kemudian saya scroll ke bawah, itu nggak muncul foto Pak Jokowi ya. Saya cari-cari kemana begitu ya, katanya hilang.
Iya, ini nggak ada begitu ya. Dan ini ada satu berita menarik ya. Ini klarifikasi ternyata ya. Di balik keputusan kenapa mencantumkan nama Pak Jokowi ini ya. Keputusan mengenai salah satu pemimpin dunia ya, ini Pak Jokowi dari Indonesia masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia ya. Ini sampai membuat klarifikasi. Kayaknya jarang dan mungkin belum ada ketika OCCRP ini mencantumkan nama-nama yang istilahnya menjadi pemimpin dunia terkorup ya selama ini. Baru memberitakan Pak Jokowi, memasukkan nama Pak Jokowi, itu kayaknya sudah jadi masalah. Mungkin banyak sekali nih ya email yang masuk atau komen-komen ya. Dan akhirnya OCCRP harus membuat klarifikasi ya. Nah, OCCRP melakukan klarifikasi ya atas kesalahpahaman terutama kepada masyarakat Indonesia ya. Ya, ini OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalisnya nominasi yang mengumpulkan dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan. Nah, ini yang menjadi poin utamanya tentang Pak Jokowi. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Nah, ada poin penting lainnya. Di sini OCCRP mengatakan penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun tujuan dari penghargaan ini tunggal, untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Titik. Nah, sekarang sudah jelaskan bagaimana kinerja OCCRP. Jadi memang Pak Jokowi ketika ditulis di situ, itu saya kira sudah sangat jelas terbaca. Siapa di balik itu semua? Siapa yang menominasikan? Isunya jelas, isu politik hampir sama yang terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap Pak Jokowi, terhadap pencalonan Gibran. Kita lihat media yang begitu kritis, begitu benci terhadap Pak Jokowi. Ya, hanya Tempo menjadi salah satu member yang aktif. Artinya kalau ini berdasarkan polling, berdasarkan Google Form yang diisi oleh para aktivis, oleh para jurnalis, tokoh-tokoh, ya jelas OCCRP ini dimasuki oleh orang-orang yang selama ini benci luar biasa terhadap Pak Jokowi. Nah, sekarang sudah terbaca. Memang muatannya adalah politik, balas dendam, kebencian yang luar biasa. Ya, menurut saya laporan OCCRP ini hanya menjadi sebuah narasi, hanya menjadi sebuah persepsi, asumsi yang sama sekali jauh dari fakta, jauh dari bukti-bukti hukum yang bisa memvalidasi bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kasus korupsi. Ini sama halnya dengan kelompok-kelompok yang selama ini begitu luar biasa menyerang Pak Jokowi, begitu memendam kebencian terhadap Pak Jokowi. Dengan segala cara dilakukan, kali ini tidak cukup menggunakan kekuatan dalam negeri, bahkan mengerahkan lembaga NGO luar negeri sekelas OCCRP untuk menggiring opini. Memang dahsyat, memang kejam, memang jahat luar biasa.
Ya, kita melihat Pak Jokowi santai-santai saja, tersenyum ya. Silakan dibuktikan. Ya, yang dikorupsi apa? Begitulah respon Pak Jokowi, santai, rileks. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalian isu dari yang kemarin OCC RP itu, Pak. Ya, namanya isu. Kenapa harus ditanggapin? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCC RP. Ya, klarifikasinya sudah jelas. Kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilakukan KPK enggak sekali dua kali. Nah, itulah tadi cuplikan video dari Bapak Jokowi menanggapi tuduhan tersebut, dan benar tuduhan itu ternyata tidak memiliki dasar bukti kuat. Apa yang dikatakan orang-orang bahwa Bapak Jokowi itu adalah presiden terkorup di dunia ternyata tidak benar dan sudah diklarifikasi oleh OCC RP. Sedangkan Ibu Irma dalam sebuah videonya mengatakan bahwa sebagai anak bangsa yang baik, kita tidak boleh diadu domba oleh pihak luar, apalagi ingin memecah belah bangsa kita. Dan pihak OCCRP sudah membuat klarifikasi dan menyatakan tidak memiliki data yang kuat apa yang dituduhkannya kepada Bapak Jokowi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.